Kalimantan. Tujuannya ke daerah Longkali. Walaupun Habib Abdurrahman tampak kelelahan, tetapi tetap hadir untuk peringatan Maulid Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hadir kita di tempat ini bersama-sama di dalam tujuan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, orang-orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan dibalas apa yang telah mereka lakukan di dalam kegembiraan tersebut. Selagi kegembiraan tersebut tidak ada pelanggaran di dalam syariat yang mereka lakukan. Berbicara tentang kegembiraan tentang kelahiran Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang pertama kali kegembiraan yang dilakukan oleh Allah dengan menghilangkan segala bentuk kemusyrikan di muka bumi ini. Bagaimana di dalam sejarah, di saat peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini, berhala berjatuhan, tumbang, kursi singgasana para raja pun berjatuhan. Begitu pula api yang disembah oleh orang-orang Majusi, di saat itu api itu padam. Apa yang Allah lakukan ini tiada lain adalah bentuk kegembiraan Allah atas akan lahirnya kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kegembiraan yang pernah juga dilakukan, bagaimana baginda Rasul tiada lain diutus kata Allah untuk membawa rahmat kepada alam semesta. Dan rahmat ini bukan hanya kita umatnya yang dapat, tetapi semua makhluk, bahkan binatang, hayawan, semua alam semesta merasakan. Bahkan bukan cuma kita manusia, binatang mendapatkan. Kita orang muslim, kita umatnya, bahkan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad mendapatkan. Bagaimana di dalam sejarah, mungkin kita sudah tahu, Abu Lahab adalah orang yang dinas di dalam Al-Quran, adalah orang yang menghuni daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Abi Lahab adabnya diringankan. Ingat kalimatnya, diringankan, bukan dibebaskan. Diringankan adabnya pada setiap hari Senin. Sebagaimana di dalam Riyadhul Ulama disebutkan oleh Sayyidina Habib Umar, annal adabu mukhaffafun fi kulli ithnaini li farhatihi biman wafana. Sesungguhnya diringankan adabnya Abi Lahab ini pada setiap hari Senin dikarenakan kegembiraan yang pernah ia rasakan. Dan kegembiraan yang dilakukan oleh Abu Lahab bukan kegembiraan sebagaimana seorang umat menghormati kepada Nabi, seorang umat yang ingin mengharapkan syafaat, tidak. Tetapi yang ia lakukan pada saat itu kegembiraan yang ia rasakan karena merasa mempunyai keponakan seorang laki-laki. Mengingat di zaman itu, di zaman jahiliyah, suatu kebanggaan di saat ada saudaranya ataupun istrinya yang melahirkan seorang bayi laki-laki. Sebab apa? Bisa diajak berburu, bisa diajak berperang. Dan sebaliknya, di saat yang lahir seorang bayi berjenis kelamin perempuan, maka ini aib yang besar bagi orang-orang jahiliyah. Sehingga tidak sedikit dari mereka menguburkan anaknya langsung secara hidup-hidup. Dan hal ini pernah terjadi kepada salah seorang sahabat di saat sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Beliau kuburkan anaknya hidup-hidup. Ini menandakan bagaimana kondisi orang-orang jahiliyah. Kenapa dinamakan jahiliyah? Bukan mereka orang bodoh, mereka orang yang berakal, mereka orang yang mempunyai kecerdasan, tetapi kena dinamakan jahiliyah karena akhlak yang tidak ada sama sekali pada mereka. Bayangkan, anak sendiri bisa dikubur hidup-hidup, luar biasa. Nah, kembali kepada Abu Lahab tadi, yang ia tahu lahir keponakan anak saudaranya Abdullah.
kegembiraan yang ia wujudkan dengan memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Sebab Thuwaibah ini yang membawa kabar kegembiraan itu kepada tuannya Abu Lahab tadi. Maka Thuwaibah dimerdekakan. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan memerdekakan budak tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun setelah di saat Nabi membawa risalah, membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Lahab adalah orang yang paling menentang terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan Abu Lahab beserta istrinya adalah orang yang paling suka mengganggu dan menyakiti kepada Nabi Muhammad. Tetapi kebaikan ini, kegembiraan yang dilakukan oleh Abu Lahab itu tadi tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon dalam riwayat, ringan adabnya Abu Lahab itu dapat mengeluarkan air dari jari jemarinya, sehingga pada saat hari Senin dia mampu mengecup dari jari jemarinya untuk meringankan adab nerakanya, sehingga tidak terlalu merasakan kehausan. Dikatakan hada ma'al kufr fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala iman. Ini adalah bentuk kegembiraan seseorang yang kafir. Kafir menentang, melawan. Lantas bagaimana kalau kegembiraan yang diwujudkan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mengikut akan Nabi Muhammad, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, tentu balasan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada apa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu wujudkanlah kegembiraan kita dengan melakukan amal-amal ibadah. Sebab Nabi pun, Nabi SAW mewujudkan kegembiraan atas hari kelahirannya dengan beliau melakukan ibadah puasa. Sebab ibadah itu macam-macam, tidak mutlak hanya dengan puasa, tidak mutlak hanya dengan salawat, tidak mutlak hanya dengan sholat dan lain sebagainya, tetapi dalam bentuk apa, ibadah apapun, bisa dengan sedekah, bisa bentuk dan lain sebagainya. Intinya kegembiraan itu wujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini sebagai pembuka. Insyaallah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak apa yang nanti disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Musawwab. Pasang telinganya, jangan ada yang ribut karena takut mengganggu kepada kawan yang ada di samping sehingga tidak fokus nanti. Karena kasihan beliau jauh-jauh datang dari Malaysia. Ya, jauh datang dari Malaysia, masa beliau ngomong nggak didengerin, kan begitu. Ya, mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihudahu wa iqtafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahid nabi wassahbi wal ali. Amma ba'du.
Ayuhal hadirun rahimakumullah. Saya minta izin duduk biar agak santai sedikit. Masya Allah. Izin bapak-bapak. Kepada yang saya muliakan, para habaib, para ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru, juga kepada jajaran pemerintahan dari jajaran Muspika Kecamatan Longkali, Bapak Kapolsek Ibda Bambang Sasminto SHMH, Bapak dan Ramil Pak Tabri, Bapak anggota DPR Kabupaten Pasir Bapak Aziz Abidin Aziz Abdul Aziz SH, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Minta maaf kalau ada salah penyebutan nama, dan yang tidak disebut nama juga tanpa mengurangi rasa hormat. Wabil khusus Habib kita yang kita sayangi, Al Habib Muhammad Safi bin Abdul Rahman Ba'bud. Saya mengucapkan terima kasih atas pantunnya yang indah. Saya nggak bisa balas dengan pantun. Tadi udah coba-coba nulis, tapi pantunnya gagal terus. Nggak pinter pantun saya. Tapi saya coba-coba pantun pakai bahasa Melayu. Burung berkicau di waktu pagi, menyambut fajar penuh cahaya. Masyarakat Longkali cinta Nabi, zikir dan sholawat jadi hiasan harinya. Masuk boleh ya? Cocok ya? Satu lagi. Bunga cempaka harum mewangi, tumbuh sekuntum di tepi kali. Habib Sofi penyejuk hati, disanjung umat sepanjang hari. Alhamdulillah. Masya Allah. Saudara-saudara, luar biasa. Hari demi hari, malam demi malam, kita meraihkan, memuliakan, menyambut kebesaran dan kelahiran Nabi mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kegembiraan, penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa gembira ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita bergembira dengan kekasih Allah. Apabila kita mendapat kenikmatan, apapun kenikmatannya, kenikmatan dunia, maka kita diperintah untuk bergembira, dan terkadang kita diperintah untuk menceritakan tentang kegembiraan itu supaya kita berbagi kegembiraan. Jadi kalau kita dapat kegembiraan, jangan disimpan sendiri, tapi kita bagi. Walaupun hanya dengan senyum. Akan tetapi ketika kita kena masalah, tidak usah cerita sama orang lain, simpan saja sendiri. Mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keluhan kita sama manusia gak akan ada manfaatnya, gak akan ada manusia yang mau bantu kita. Betul, kalau kita sedang gembira saja saudara kita banyak, tapi kalau kita mengeluh satu kali, dua kali, tiga kali, akhirnya orang itu akan bosan. Kalau kita memerlukan hajat, jangan minta sama manusia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tak pernah tertutup. Sebaik apapun, sedermawan apapun manusia, kalau kita datang kepada dia, orangnya ini baik nih, mungkin kita satu kali dikasih, dua kali mungkin dibantu, tiga kali mukanya udah masem dah, empat kali kita datang gak dibukain pintu, kita ketuk lagi dia marah-marah, kamu datang minta lagi, betul. Itu sifat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala
berkata, ud'uni astajib lakum. Ya la tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bunayya Adam hajatan. Jangan kamu minta hajat kita kepada manusia. Mintalah kepada Allah saja yang Allah tak pernah was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kena masalah, ada apa-apa, kita ketuk pintu Allah, kita keluhkan kepada Allah. Akan tetapi ketika kita mendapatkan kegembiraan, kita berbagi kepada sesama. Ada yang punya anak, ketika dia gembira karena punya anak, kita disunnahkan untuk membuat akikah, walimah. Kalau anaknya perempuan menyembelih 1 kambing kan, tapi kalau anaknya laki-laki menyembelih 2 kambing. Kenapa? Sebagai rasa syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah ceritakan, kabarkan kegembiraan. Kalau kita mau menikah, maka diceritakan kepada orang lain, ajak walimah, ikut supaya kalau kita menikah kan gembira tuh, maka kita ajak orang-orang sekitar kita bergembira bersama kita. Ya, begitu juga makan nikmat-nikmat ini. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah, kita wajib untuk bersyukur dan bergembira. Begitu juga maka yang terbesar nikmat Allah, keutamaan Allah yang paling besar adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan itulah mereka hendaknya bergembira. Jadi mana rahmat Allah yang paling besar? Rahmat Allah yang paling besar, yang paling utama untuk kita adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita menampakkan kegembiraan ini adalah bukti cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita mencintai beliau, maka beliau pun juga akan mencintai kita. Ketika kita gembira dengan beliau, beliau pun juga akan gembira dengan kita. Ketika kita mengenali beliau, maka beliau pun akan mengenali kita. Dan orang-orang yang mencintai beliau tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Duduknya kita di sini membaca maulid karena cinta, maka sang pencinta tidak perlu dalil. Sang pencinta tak perlu dalil. Kalau orang tanya apa dalilnya maulid, dalilnya adalah cinta kita kepada Nabi SAW. Untuk apa kita mencari-cari dalil? Cinta tak perlu dalil. Kalau tadi yang dibawakan oleh Habib Sofi tadi, seorang yang memusuhi Rasulullah, yang dibenci, yang membenci Rasulullah, yang mengganggu Rasulullah, dalam hidupnya dia selalu ingin mencelakakan Nabi Muhammad, sampai di dalam Al-Quran beliau dicap sudah pasti masuk neraka dengan tabat ziyada abi lahabi wadab. Tapi Allah kasih dia keringanan. Ini hadisnya ada di Sahih Bukhari yang meriwayatkan Ibn Abbas, walaupun ini ru'yah manamiyah, kita nggak jadikan sebagai dalil, lakin istiqnas, sebagai cinta saja. Yang mana ketika itu Abu Lahab ini yang disebutkan tadi mendapat keringanan 1 kali aja dia gembira. Lalu fama dhannuka bi 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad yang sejak lahir kita udah cinta Rasulullah, yang sejak lahir kita ingin kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
umat-umatnya yang sampai mati dalam keadaan bertauhid dan dalam keadaan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita bersyukur akan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad tanpa kita minta, kita diberi oleh Allah. Ada di antara kita yang pernah memohon gitu, ya Allah jadikanlah aku umat Rasulullah. Ada? Nggak ada satupun yang pernah minta kan? Tapi Allah kasih terus. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, lahir menjadi umat Nabi Muhammad, umat pilihan, umat yang paling mulia, umat yang Allah cinta kepadanya lebih daripada umat-umat yang lain karena cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Umat yang dijamin oleh Allah bahwasanya dia akan masuk surga, masuk surga. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, kemudian dibawa nih sama malaikat Jibril untuk melihat langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha. Surga, mampir ke surga dulu. Malaikat Ridwan penjaga surga berdiri menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk setiap satu langit ketemu satu nabi, semua nabi berdiri. Malaikat Jibril ketuk pintu, dijawab man 'alal bab, Jibril. Wa man ma'ak, siapa di depan pintu, siapa yang ketuk pintu? Aku Jibril. Dan siapa bersamamu? Muhammad bin Abdullah. Wa hal qad bu'itha ilaih, apakah dia sudah menjadi nabi? Ya, dia telah diutus nabi. Berdiri para nabi menghormati Rasulullah. Malaikat Ridwan ketika dibentuk pintunya, mau Rasulullah mau masuk surga, malaikat Ridwan pun berdiri. Malaikat neraka, malaikat Malik, ketika Nabi SAW, malaikat Malik itu kan serem tuh mukanya itu, nggak pernah senyum sama sekali. Malaikat Malik nggak pernah senyum. Katanya, Malik kenapa kamu nggak pernah senyum? Dek, kita ceritain deh tentang Rasulullah deh, duduk dulu deh. Adik-adiknya mau denger nggak tuh? Mama, Bu, malaikat Malik kan tadi nggak pernah senyum tuh. Kalau malaikat Malik senyum, kenapa kamu nggak pernah senyum? Ya kalau aku senyum nanti orang-orang yang ada di neraka ada sedikit happy gitu, seneng gitu. Enggak, cerah mukanya, menakutkan. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, senyum dia satu kali saja. Nggak mau senyum, satu kali saja. Tapi dia berdiri menghormat Nabi SAW. Kita membaca maulid, kita berdiri. Qala al-badru ya Nabi salam alaikum. Semuanya berdiri kan? Kenapa? Karena kita mengikuti ihtiraman wa ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat ketika Rasulullah datang ke mana? Ke Madinah, dari jauh sudah ditunggu. Dari beberapa hari sudah ditunggu. Ketika sampai di Madinah dari jauh sudah kelihatan Rasulullah, semua berdiri menyambutnya dengan tola'al badru alaina. Semua menyambut dengan tola'al badru. Qum lil muallimi wa fihi tabjila. Bangun ketika ada seorang guru, orang mulia datang. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, qumu li sayyidikum, bangunlah untuk tuan kalian ini, pemimpin kalian. Ayyuhal hadirun, apa yang mau Anda sampaikan? Ketika Rasulullah tadi dibawa jalan-jalan, mampir ke surga, juga melihat keadaan di neraka. Ternyata di dalam neraka banyak orang yang diadab, banyak orang yang disiksa, banyak orang yang menderita. Di situ Rasulullah nggak tahan. Rasulullah pulang ke dunia, Rasulullah nangis dan bersedih. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat Jibril, wallahu a'lamu bihi, Allah tahu apa yang terjadi dengan nabinya, tapi Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun dan bertanya apa yang membuat Rasulullah sedih, apa yang membuat Rasulullah menangis. Ditanya, turun malaikat Jibril tanya, wa ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat kamu sedih wahai Rasulullah?
jawab Rasulullah, ya Jibril, ummati, ummati. Aku melihat keadaan yang begitu mengerikan di dalam neraka. Aku takut umatku gak akan mampu untuk menahan neraka itu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sebab menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman dalam surat Wadduha. Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Wala sawfa yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan kasih apapun yang kau mau wahai Muhammad sampai engkau ridho. Di dalam kitab tafsir Jalalain aja tertulis di situ apa yang dijawab Rasulullah ketika turun ayat ini. Rasulullah menjawab, walakin la arda wa wahid min ummati finnar. Dan aku gak akan ridho ya Allah kalau ada satu dari umatku yang masuk neraka. Subhanallah. Qarabna fit duha wala sawfa yu'ti fasurra qulubana dhakal ata'u wa hasyaka ya Rasulullah tarda fina man yu'addabu aw yusaru. Kami telah membaca surat Wadduha dan kami gembira ya Rasulullah dengan janji dari Allah, janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semua umatnya akan masuk surga. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, kullu ummati sayadkhulul jannah, semua umatku pasti akan masuk surga illa man aba, kecuali mereka-mereka yang tidak mau. Semua akan masuk surga kecuali yang tak nak je, yang tidak mau. Waman aba ya Rasulullah, siapa tu yang tak nak ya Rasulullah? Siapa yang tak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat sama aku dia akan masuk surga. Akan tetapi dia yang bermaksiat dengan Nabi SAW, faqad aba, dia tak mau untuk masuk surga. Jadi semua umat Nabi SAW, sedangkan umat terbagi menjadi dua, ummatul dakwah. Semuanya orang kafir pun juga umat Nabi. Yang hidup setelah Rasulullah, orang kafir, orang-orang maksiat, semua juga umat Nabi SAW. Tapi ada ummatul ijabah, yaitu mereka yang sampai kepadanya dakwahnya Rasulullah SAW dan mereka mau untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah penuh dengan kasih sayang, Rasulullah penuh dengan kelembutan. Bahkan Rasulullah sayang sama anak-anak kecil. Rasulullah kalau sedang sujud, sholat nih, ada yang lebih berat, ada yang lebih besar daripada sholat? Nggak ada. Sholat itu paling penting dalam agama kita. Tapi ketika Rasulullah sedang sujud, di atasnya main anak cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain main-main. Di atasnya Rasulullah nggak berdiri-berdiri, nunggu lama. Biar main dulu. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau lama sekali? Sampai aku kira kamu gak akan bangun lagi, aku kira kamu meninggal. Kata Rasulullah, karena Hasan dan Husain sedang main di atasku, aku tidak mau untuk mengganggunya. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah ketika berada di mimbar sedang berceramah, ternyata Sayyidina Husain lari-lari mendekat kepada Nabi SAW. Rasulullah turun dari mimbarnya sambil sebentar berbicara, main-main dengan Sayyidina Husain, sebentar lagi melanjutkan khutbahnya, sebentar lagi bermain-main, sebentar lagi melanjutkan khutbahnya. Subhanallah. Ada anak kecil yang main-main dengan burung. Rasulullah jalan, dilihat, dideketin anaknya. Kemudian burung kecil tadi diterbangkan, dilepas. Melihat Rasulullah, burung kecilnya tadi dilepas. Kemudian Rasulullah bergurau dengan dia, ya Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Umar, namanya Umar tapi anak kecil Umair. Ma fa'ala Nughair. Apa yang kemudian dilakukan oleh burung kecil itu?
istri Rasul SAW, Ummu Salamah, punya anak, anak bawaan, anak tiri kan namanya, anak bawaan, anak tiri. Zainab ini menceritakan, aku dulu waktu masih kecil, kalau Rasulullah mandi, Rasulullah kan di zaman dulu cuma pakai kain aja tuh penutupnya, nggak ada kamar mandi, toilet, bilik temendung macam kita punya. Betul. Jadi ketika masih Rasulullah di dalam tandas tadi, di dalam toilet tadi, Ummu Salamah bergurau dengan anaknya yang masih kecil, anak masih kecil. Ya Zainab, udkhuli, masuk. Rasulullah sedang mandi itu, masuk. Tapi Rasulullah kalau mandi nggak pernah telanjang, nggak pernah terbuka, nggak sampai bugil gitu. Rasulullah kalau mandi selalu tertutup auratnya. Di mana-mana Rasulullah selalu tertutup auratnya. Masuk katanya, ingin menggoda Nabi SAW. Zainab yang masih kecil masuk ke dalam kamar mandinya, dibuka kamar mandinya, Rasulullah sedang mandi. Kata Rasulullah, irja'i, diambil air, disiram-siram di mukanya. Apa bahasa siram-siram? Diciprat, dipercikkan. Kalau bahasa Melayu apa? Direnjis gitu. Dipercik gitu. Ayo, keluar. Jangan masuk. Begitu ya Rasulullah SAW. Sayyidina Ummu Salamah tergelak, berbahagia, senyum. Sayyidina Zainab pun juga masih kecil, dan disiram Nabi SAW. Nabi SAW gak marah atau bergurau juga, membalas gurauan dengan gurauan. Sampai Sayyidah Zainab binti Abi Salamah ini umurnya dalam 70-80 tahun, tapi mukanya masih kayak anak yang pemudi yang masih muda gitu. Mukanya gak tua-tua, sampai udah tua itu tapi mukanya muda terus. Apa sebab? Karena berkah dari cipratan dari wajah cipratan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya akhlak Nabi, sayang sama semua insan, apalagi sama orang-orang yang lemah. Suatu ketika Sayyidina Hasan dan Husain duduk di paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah cium dia, cucunya dicium pipi kanan, dicium pipi kiri, bahkan dicium juga bibirnya. Anak cucunya mendapat keberkahan dari air ludah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada orang Arab di situ, orang Badui yang baru masuk Islam. Dia bilang, ya Rasulullah, kamu mencium anak kecil. Anak kecil dicium ya Rasulullah. Aku punya 10 anak, tidak satu pun pernah aku cium. 10 anak nggak pernah aku cium, nggak pernah aku bawa pun, digendong pun nggak pernah ya Rasulullah. Ini kamu cucu masih kecil kamu cium ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah jawab dengan jawaban yang penting nih. Jawaban yang penting yang perlu kita ambil contoh, yang perlu kita berhati-hati juga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak jawab panjang, cuma mengatakan man la yarham la yurham. Orang yang nggak sayang maka dia tidak akan disayang juga. Kalau kita nggak sayang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang saling menyayangi maka Allah akan sayang kepadanya. Kalau kita mau disayang sama Allah, kita sayang juga dengan hamba-hamba Allah. Kalau kita mau disayang dengan orang-orang yang ada di langit, maka kita kena sayang dengan semua yang ada di muka bumi. Apalagi dengan anak kita, kita didik dia dengan penuh kasih sayang. Kalau kita dari kecil anak kita nggak pernah kita sayang, kita malu untuk mencium anak kita malu untuk berjalan-jalan dengan anak kita, maka nanti kalau anak kita sudah dewasa, anak kita pun juga malu untuk sayang dengan kita. Terkadang anak-anak dengan bapaknya terasa jauh kalau masih kecil, masya Allah, lari sana, tapi udah besar sedikit, hubungan antara anak dan bapak jauh. Bahkan nelpon aja nggak pernah. Pulang cium tangan bapaknya aja pakai kepalanya, kepala pakai pipi.
nyium tangan bapaknya. Dia nggak mau nyium tangan, mencium tangan seorang ayah, malu. Terkadang anak kita apalagi sampai mencium pipi bapaknya, mencium jidat, apa jidat itu? Dahi. Mencium dahi bapaknya terkadang malu kan. Anak-anak sekarang sibuk dengan handphonenya saja. Apa sebab? Karena kita nggak biasakan. Ketika kita sayang sama anak kita sering ngomong sayang anakku, sayangku. Perlu kita ngomong kayak gitu. Perlu kita bahasakan sehingga nanti anak kita ketika dewasa nanti dia nggak malu untuk menyayangi kita, untuk berlemah lembut, untuk romantis sama orang tuanya, romantis sama ibunya. Itu perlu diajarkan sejak kecil. Kalau kita sayang sama seseorang, kita perlu menceritakannya, perlu ngomong, jangan diem aja, jangan cintanya hanya di dalam hati saja. Kalau kita nggak ngomong rugi nanti diambil orang. Jadi kalau kita ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini uhibbu fulan, aku sayang sama dia ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Hal a'lamtahu, apakah kau sudah kasih tahu dia? Disuruh kasih tahu. Apa dia belum ya Rasulullah? Aku malu. Masa aku bilang sama dia, aku sayang kamu, bukan? I love you. Malu kan? Kata dia, malu. Kasih tahu dia. Kalau kita sayang, kita kasih tahu. Ini perintah dari, sehingga kita menyebarkan rasa kasih sayang itu kepada semua umat. Tapi jangan ngomongnya sama orang yang bukan muhrim. Itu haram gitu. Kalau sama orang yang bukan muhrim, sama perempuan-perempuan atau perempuan sama laki-laki yang belum menikah sudah sayang-sayangan, itu haram. Nggak boleh. Ini maksudnya untuk kita sayang kepada orang-orang yang berhak untuk menerima kasih sayang ini. Seorang ayah kepada anaknya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya. Jangan, terkadang kita lihat nih banyak laki-laki nih, bapak-bapak, terkadang kalau di luar bersama sahabat-sahabatnya baik banget, punya duit, dijajan tentu, neraktir sana sini, masya Allah, pergi kemana-mana, jalan-jalan, pulang sampai tengah malam, sampai rumah aja lihat muka istrinya, mukanya langsung masem. Wah, melihat anak-anaknya pengennya marah terus. Ya Allah, kesian Pak, kesian. Yang lebih berhak kasih sayang kita adalah anak-anak kita, orang tua kita, istri kita. Ibu-ibu juga gitu. Kalau mau disayang sama suami, tunjukkan dulu wajah yang selalu berseri-seri. Kalau suaminya pulang, disambut dengan senyum, dengan perkataan yang baik, dengan suara yang lembut. Jangan mengangkat suara. Kalau bapaknya sedang marah, diem, jangan dilawan, diem, tenang dulu. Kalau sudah tenang, baru deketin. Ajak masuk kamar, pakai baju yang bagus, pakai wangi, pakai minyak wangi, baru ngomong, Pak, tadi sebenarnya macam ini, seperti ini. Baru iya. Kalau ini sedang marah, si istri marah juga, ya udah, api tambah api, meledak tuh. Bahaya. Jangan marah dulu. Kita ikut nih. Jadi rasa rahmat, rasa kasih sayang, rasa cinta yang Islam ajarkan kepada kita, yang Nabi SAW diutus karenanya, yaitu untuk rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang. Ini perlu kita teruskan, perlu kita contoh. Ini akhlak mulia dari Nabi SAW. Perlu kita bawa untuk kita menyayangi diri kita sendiri. Perlu juga kita sayang pada diri kita. Jangan kita mendolimi diri kita. Kemudian kita sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sayang kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, yang telah membimbing kita. Juga sayang kepada orang-orang yang lebih muda daripada kita. Man lam
ya man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana wala ya'rif li alimina haqqahu laisa minna. Kata Rasulullah, enggak termasuk golonganku, laisa minna, tidak termasuk umatku. Siapa ini? Yang tidak menghormat kepada yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua, kita wajib untuk menghormatinya. Wala yarham saghirana, dan dia tidak sayang sama yang lebih muda daripadanya. Kalau sama yang lebih muda kita sayang. Wa ya'rif li alimina haqqahu, dan dia nggak tahu haknya orang yang alim, nggak tahu haknya ulama, tidak tahu bagaimana cara menghormat dan menghargai ulama. Apalagi ulama ini adalah orang yang telah kita ambil ilmunya, yang telah mendidik kita, yang telah mentarbiyah hati kita, guru-guru kita yang mengajarkan kita mengenal Al-Quran, yang mengajarkan kita kenal Allah, yang mengajarkan kita cara sholat, yang mengajarkan kita puasa, yang mengajarkan kita untuk cinta Nabi Muhammad SAW. Maka dia adalah orang tua kita juga. Dia kalau ibu bapak kita, yaitu orang tua jasad, melahirkan kita dari perut ibu ke dunia. Tapi guru yang telah mengajarkan agama, yang mengajarkan kita kenal Allah, itu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju surga. Perlu kita sayang guru kita, perlu kita hormati guru kita. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, abuka thalaf, bapak kamu ada 3. Ini 3 ini bapak kita yang perlu kita hormati, yang perlu kita taat kepadanya. Pertama, abukal ladzi waladak, bapakmu yang telah melahirkan kamu. Ini ibu dan bapak kandung kita. Abukal ladzi zawwaja bintahu iya. Yang kedua, mertua. Mertua pun juga orang tua kita. Kita wajib untuk menghormati dan sayang kepada orang tua kita. Yang ketiga, abukal ladzi 'allamak, bapak yang telah mengajarkan ilmu kepadamu. Jadi guru kita. Kemudian beliau mengatakan wahwa afdaluhum, itu adalah yang paling afdal, yang paling mulia adalah guru kita. Jadi kita menghormati para ulama, menghormati guru-guru, tuan-tuan guru, adalah karena mereka telah mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan kita berpegang teguh kepada syariat beliau. Maka ketika kita mengatakan cinta Allah, ketika kita mengatakan cinta Rasul SAW, tapi kita masih bermaksiat, kita masih berbuat dosa, kita masih terus menyakitkan Rasul SAW, maka itu belum dikatakan cinta. Itu hanya mulut saja. Itu kata pembohong. Ketika kita mencintai Rasulullah, kita cinta sama Allah, tapi kita bangun subuhnya siang hari. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, kadzdzab man idda'a mahabbati falamma janna lailu nama'ani. Bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, akan tetapi ketika malam datang dia tidur saja, enggak ada bangun untuk mendekat kepada Allah. Seorang pecinta selalu ingin bersama dengan kekasihnya. Kalau kita cinta Allah, kita ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir, selalu mengingat kekasih kita. Ketika kita cinta kepada Rasul SAW, kita ingin selalu menyebut nama Rasulullah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Ketika kita mencintai Rasulullah, kita perlu banyak untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan bersolawat kepada beliau. Dengan satu kali kita solawat, itu di dalam solawat itu sudah ada doa, ada birrul walidain, ada istighfar juga. Kita perlu untuk beristighfar, ya. Kita berbanyak istighfar.
tapi kita juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, kama aj'al min sholati fi kulli yawm. Berapa sehari, berapa banyak aku harus bersolawat kepadamu? Lakukan semampumu, kata Rasulullah. Kalau gitu aku jadikan tulus ya Rasulullah, sepertiga. Kata Rasulullah, fa'in zidta fa'ahsan. Itu bagus, ya, bagus. Fa'in zidta fa'ahsan. Kalau kamu mau melebih, kamu perbanyak lagi, lebih bagus lagi. Kalau gitu setengah ya Rasulullah. Dalam sehari setengah untuk sholawat, setengah untuk yang lain. Kata Rasulullah, tayyib fa'in zidta fa'ahsan. Bagus. Kalau kamu mau tambah lagi, maka itu lebih bagus. Tambah lagi. Kalau gitu aku jadikan satu hari, hari-hariku semua bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang dijawab Rasulullah? Rasulullah bilang, idan tukfa habbuk. Kalau gitu Allah akan menjauhkan kamu dari kesumpekan, kesusahan, susah hati, berat, masalah, sumpah, ya? Itu penyakit-penyakit hati kayak gini akan bersih dengan sholawat kepada Rasul SAW. Idan tukfa habbuk wa yughfar dambuk, dan akan diampunkan dosa-dosamu. Subhanallah. Dengan bersolawat akan dibersihkan hati kita, rasa sumpah, rasa susah dalam hati, itu akan dihilangkan. Orang kalau bersolawat, ya, banyak-banyak solawat, maka kita lihat dia selalu bahagia terus, wajahnya senyum terus, hari-harinya happy aja. Apa sebab? Mesti dia banyak solawat nih, ya. Kemudian plus daripada itu diampunkan dosanya. Watuqda hajatuk, tiga. Yang ketiga, akan dikabulkan hajat-hajat kita tanpa kita minta. Karena kita banyak bersolawat, maka hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali kita solawat, Allah balas 10 kali. Satu kali solawat kita, Allah balas 10 kali. Sedangkan solawat dari Allah itu adalah rahmat, kasih sayang. Kalau kita dapat satu aja rahmat dari Allah, sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada, maka kita akan udah cukup dah, nggak akan ada celaka sama sekali dengan satu kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu di bulan Maulid, bulan yang mulia ini, marilah kita perbanyak untuk kita bersolawat kepada Rasul SAW. Hadir Maulid kayak gini, penuh dengan semangat, dengan gembira. Pulang kita dapat ilmu, pulang tambah cinta kita. Yang di rumahnya nggak ada kitab sirah Nabi, beli kitab sirah Nabi Muhammad SAW, dibaca hari-hari. Aku sebelum tidur, aku dari maghrib sampai isya harus ada dalam satu hari. Wirid kita adalah membaca sirah Nabi Muhammad SAW, maka akan bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mencintai beliau, insya Allah yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul SAW. Kita cintai Rasulullah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cintai ahli bait Nabi Muhammad SAW karena cinta kita kepada Rasulullah. Kita cintai juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jangan dibeda-bedakan. Semua sahabat adalah anak didik Nabi Muhammad. Kita wajib mencintainya, kita wajib memuliakannya. Jangan nodai hati kita dengan prasangka buruk. Jangan nodai lisan kita untuk berani mencaci para sahabat. Juga kita cintai dan kita hormati para ulama yang sanadnya sampai kepada para sahabat tabi'in, kepada ahlul bait, juga sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun rahimakumullah, kita tidak akan memperpanjang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, kita nanti dikumpulkan bersama Rasulullah, sebagaimana di malam hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di surau yang mulia ini. Ya, semoga insya Allah kita jumpa lagi di surga nanti. Kita jumpa lagi bersama Rasulullah SAW.
Kita insya Allah semua yang hadir diampunkan dosa-dosanya, dimuliakan oleh Allah. Yang punya hajat insya Allah dikabulkan hajat-hajatnya, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pengen pergi umrah, pergi haji insya Allah secepatnya dikabulkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, orang tua kita dipanjangkan umurnya, dan orang tua kita yang sudah meninggal diluaskan kuburnya dan dimasukkan surga bersama orang-orang yang saleh insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah. Wa aqulu qawli hadza. Alhamdulillah. Sebelum saya turun, Habib kita ini, Habib Sofi, selama menemani saya berdakwah, beliaulah yang mengundang saya ke sini. Saya berterima kasih semua yang orang-orang, masya Allah, saudara-saudara kita di Kalimantan. Terima kasih sama Habib Sofi juga pada semuanya. Alhamdulillah. Beliau ada bawa kalender, yang mana kalender itu untuk majelis taklim atau majelis Al-Wafa bi Ahdillah. Al-Wafa ini dipimpin oleh guru mulia kami Al-Habib Omar bin Muhammad bin Hafiz bin Salim bin Hafiz. Beliau juga ada bawa minyak wangi. Yuk kita sama-sama sokong beliau. Siap? Yang kita beli itu nanti untuk majelis, untuk menyemangati dakwah beliau, untuk memudahkan dakwah beliau. Semangat? Siap? Siap. Insya Allah. Minyak wangi sunnah Rasulullah. Kita belinya niat untuk sedekah, dan kita beli untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kalendernya ada gambar-gambar ulama. Kita letakkan gambar ulama itu di rumah kita supaya apa? Supaya keluarga kita mencintai ulama, kenal sama ulama. Insya Allah. Wa aqulu qawli hadza. Ada di luar, bukan di dalam masjid. Nggak boleh jual beli di dalam masjid. Wah, nanti kalau mau beli di luar, ada di luar di mobil. Ada di meja. Nanti panitia yang akan mengarahkan lebih jauh lagi. Saya ngomong gini karena saya ingin memberi semangat lah, untuk sama-sama kita menyokong. Kalau orang Malaysia bilang apa ya, mendukung. Kalau mendukung kita diletak di sini dukung. Insya Allah. Jadi kita sama-sama insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semua yang hadir. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.